Oke, what's up? Apa kabar? Annyeonghaseyo, selamat pagi. Balik lagi bersama Mr. Camping. Mr. Camping lagi di jalan menuju camping. Pastinya hari ini Mr. Camping camping ke nama camping ground namanya Philemon Camp. Nah, Philemon Camp ini Mr. Camping tahu dari subscriber channel ini, ada yang rekomendasi tempat itu. Jadi Mr. Camping mau cek tempat itu. Nah, tapi tempat ini nggak begitu banyak informasi, masih minim sekali. Jadi Mr. Camping akan kupas tuntas Philemon Camp hari ini. Nah, Mr. Camping udah masuk jalan desa, tepatnya di Megamendung. Lokasi Philemon Camping ini ada di Babakan Madang, Bogor. Jadi lewat jalur puncak ya. Nah, sebenarnya nggak begitu jauh juga dari Jakarta. Ya, jalanannya masih oke ya. Jadi Mr. Camping akan kasih lihat lagi nanti aksesnya seperti apa. Jadi yuk sama Mr. Camping ke Philemon Camp. Let's go. Oke, jadi udah sekitar 15 menit ya masuk jalan desanya. Jalannya semakin sempit, jadi ini muat satu mobil doang. Kalau misalnya ada satu mobil lagi dari arah berlawanan, kayaknya bisa sedikit kesulitan. Nah, ini kan tinggal 5 menit paling ya, jadi jalannya kayak gini. Camping udah selesai pitching tendanya, butuh waktu sekitar 45 menit, tapi termasuk buka-buka semua barang ya, bangku, meja, dan lain sebagainya. Jadi 45 menit ya oke lah ya. Gue ngerjain berdua, cara masangnya nggak terlalu susah. Ini tendanya dari Korea, merek Korea, namanya Covea, bukan Korea ya, Covea. Nah, merek Covea ini di Korea cukup terkenal. Mereka emang udah lama bikin tenda dan alat-alat outdoor lainnya. Jadi ini kakak gue yang kirimin. Jadi special thanks to keluarga Gimpo family. Mereka udah beliin terus kayak kirimin sampai ke Indonesia. Ini harganya mungkin kalau bisa dirupiahin sekitar 9 juta, cuman kirim dari Korea ke sini habis 4 juta. Jadi total sekitar 13 juta. Nah, jadi gue kasih lihat sedikit. Nah, ini kalau misalnya tenda kayak gini tuh enaknya lo nggak usah bawa flysheet lagi, ini udah nyatu. Jadi ruangan ini bisa digunakan untuk makan, nongkrong. Terus ini dia ada saluran ada akses udaranya, jadi nggak panas. Terus dia ada meshnya, jadi serangga nggak masuk. Ini juga bisa dibuka, ada meshnya juga, jadi serangga nggak masuk. Bahkan ini satu pintu ini bisa dibuka, dia bisa ada zippernya, bisa dibuka. Begitu juga yang sebelah sini, ini juga bisa dibuka. Jadi bisa 3-way ya. Kalau misalnya benar-benar panas banget, bisa dibuka semuanya biar lebih adem. Nah, terus untuk inner tent ya, ini bisa buat 4 orang. Bisa buat 4 orang dewasa. Jadi cukup luas banget. Kurang lebih seperti ini. Bisa tiduran 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya badannya segede gua mungkin 3 orang atau 4 orang. Tapi kalau misalnya badannya kecil-kecil, 5 orang pun bisa kayaknya. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil. Jadi bisa buat lumayan rame. Ini juga bisa dibuka belakangnya. Belakang juga bisa dibuka. Nah, jadi ini hari pertama kali gue pakai tenda yang baru ini. Semoga dia kuat sih. Jadi gue nggak tahu nih daerah ini campsite ini anginnya kuat apa enggak ya. Jadi sejujurnya gue agak trauma kalau misalnya berada di kayak jurang gini ya.
Takutnya malam anginnya kenceng banget, jadi gue udah ngepack 12 total sekeliling tenda gue. Oke, jadi istirahat bentar, gue mau makan siang. Oke, Mr. Camping udah setup tenda, terus kayak udah sempet istirahat sebentar. Di belakang view-nya nggak begitu kelihatan kali ya, soalnya masih sedikit kabut. Jadi pas gue datang sampai sekarang tuh masih kabut banget. Ini baru mulai sedikit menghilang. Nah, mudah-mudahan sih kayak agak menjelang sore lebih kelihatan ya, soalnya view-nya sebenarnya bagus banget. Oke, jadi hari ini Mr. Camping mau masak ini. Mie Korea namanya Jinjajang dari Otsugi. Nah, ini mie yang paling mirip sama rasa jajangmyeon yang bisa beli di restoran. Jadi ini rasanya paling mirip, tapi gue masaknya agak modifikasi dikit supaya lebih menyerupai, dengan masukin daging sama sayur ya, bombay sama daun bawang. Jadi pertama kita panasin dulu, kita oseng dulu bombay sama daun bawangnya. Harus agak banyak. Nah, gue pakai daging ayam giling, sayur bombay gue masukin langsung barengan sama daun bawangnya. Oke, kita oseng-oseng dulu. Kalau bombaynya bawang-bawangnya udah mulai wangi, masukin dagingnya. Terus kita oseng lagi. Oke, jadi bombay sama dagingnya udah matang. Kita masukin bumbu yang dari mie-nya ya. Nah, jadi kita bikin bumbunya dulu dengan daging dan sayuran, biar rasanya lebih maksimal dan mantap. Usahain dipakai semua ya, semua sausnya dipakai semua. Terus diaduk, tambahin air sedikit. Oke, jadi bumbunya udah siap, bumbu daging dan sayurnya. Jadi gue pindahin dulu. Nah, karena gue hari ini nggak bawa panci ternyata, jadi cuma bawa ini. Jadi gue harus masak mie-nya juga di sini. Jadi bumbunya kita pisahin dulu. Pisahin dulu di mangkok. Wah, sayang jatuh. Bumbunya gue pisahin, terus langsung masak mie di sini. Oke. Ini agak miring ya, jadi kayak agak sulit. Cuman nggak apa-apa, lo pasti bisa. Tinggal masak mie-nya, nanti kalau mie-nya udah ready, tinggal kita campurin sama bumbu yang kita udah bikin. Cut. Oke, jadi mie-nya tadi gue sengaja airnya nggak terlalu banyak, jadi sambil masak airnya udah kering. Nah, ini udah matang, kita langsung masukin tadi bumbu yang tadi kita siapkan. Terus kita aduk. Aduk ya. Kita kecilin sedikit lagi. Oke, jadi ini udah jadi nih ya.
kurang lebih visualnya kayak gini ya. Oke, sekarang tinggal kita coba pembuktian. Kita kasih sedikit sayur dan daging. Oke, 잘 먹겠습니다. tes dulu. Enak, enak banget. Jadi daripada masak mie-nya begitu aja, jauh lebih enak. Tambahin sayur lagi, tambahin bawang-bawangan, terus tambahin daging. Jadi benar-benar enak banget. Oke, Mr. Camping mau makan dulu. Wah, pas banget nih lagi tidur siang gitu. Gue baru ketiduran setengah jam kali ya. Tiba-tiba hujan, jadi tambah enak sih ya sebenarnya buat tidur. Dan hujannya makin deras ya. Mudah-mudahan sih nih tenda baru aman nih dari hujan. Gue belum tes, jadi ini sambil melihat kualitas tenda ini terhadap hujan deras. Nah, ini enaknya ada kayak kanopinya nih. Ada kanopinya. Jadi dia ada tampiasnya lagi. Cukup bagus sih, sampai saat ini masih oke. Oke, jadi karena hujannya makin deras, gue tutup pintunya, gue buka jendelanya gini, jadi walaupun hujan masih tetap bisa lihat keluar, soalnya ada jendelanya. Jam 4 habis hujan, kabutnya langsung turun semua nih. Benar-benar nggak kelihatan sama sekali ke depan. Oke, jadi mungkin gue sambil kasih lihat sedikit campsite-nya kali ya, karena itu udah ada geledek-geledek gitu, jadi takutnya makin sore makin hujan. Jadi walaupun kondisinya agak agak berkabut, gue akan kasih lihat campsite-nya seperti apa. Oke. Nah, ini ada kayak jadi katanya kalau misalnya hujan deras, terus kayak ada salah satu tenda yang bolong atau ketiup angin atau pokoknya ini kayak shelter, bisa istirahat di sini juga. Nah, kita menuju parkir. Tadi awal masuk nih, karena sekarang lagi musim hujan ya, jadi tanahnya juga berlumpur, agak licin. Nah, ini review campsite-nya edisi kabut nih, nggak begitu kelihatan. Nah, ini akses masuknya masuk, terus ada kayak pos kecil. Nah, ini ada kayak pondok-pondok kecil, ini katanya bisa disewa juga, tapi direkomendasikan hanya untuk 1 orang. Kalau 2 orang agak sempit katanya. Ini disewain juga. Nah, menuju ke samping parkiran. Ini ada kayak
apa ya, tempat nongkrong kali ya. Jadi di sini ada kayak pondok dan kalian bisa datang. Ada teh, air jahe, ada kopi juga ya. Ada kopi juga ya. Ada kopi, teh, sama air jahe. Dan ini apinya nyala terus, jadi panas terus. Bisa ambil sepuasnya ya. Boleh ambil sepuasnya. Iya, boleh ambil sepuasnya. Wah, boleh ambil sepuasnya. Jadi kalau lapar minum aja nih sepuas. Terus boleh duduk-duduk di sini. Ini bener-bener kabut banget ya. Ini bener-bener di tengah kabut nih. Nggak kelihatan sama sekali. Oke, jadi campsite-nya sebenarnya nggak terlalu besar, cuman fasilitasnya cukup lengkap ya. Ada WC, terus tadi ada tempat tempat nongkrongnya. Ini tenda-tenda juga bisa disewa, tapi harganya gue belum tanya. Bisa muat 4 orang katanya, cuma harganya terus mau tanya dulu. Nah, letak WC-nya juga nggak terlalu jauh dari camping ground. Oh, ini kosong juga ya? Iya. Jadi campsite-nya, WC-nya bersih ya, bersih dan airnya juga bersih. Ada lampu juga. Nah, pondok-pondok kecil gini juga disewa juga. Terus dia kayaknya malam nggak terlalu gelap karena ada sepanjang jalan, akses jalan itu ada kayak lampu-lampu taman ya. Jadi kadang ada campsite yang kalau malam tuh gelap banget ya, jadi horor banget. Cuman di sini kayaknya malam lampunya bakal dinyalain. Oke, jadi campsite ini karena nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak yang bisa gue kasih lihat. Cuman gue pengen lihat pondok-pondok kayu kecil itu sih. Nanti gue pengen minta dibukain lihat dalamnya. Udah sempet mandi juga tadi, airnya juga cukup bersih. Nah, cuman ini lumpur jadi harus hati-hati nih. Nah, sambil nunggu matahari terbenam di sini karena tempatnya itu bagus lihat sunset. View sunsetnya tuh benar-benar bisa lihat. Mudah-mudahan pas sunset tuh kabutnya udah hilang ya. Kabutnya udah hilang, jadi bisa lihat sunset. Terus mau siap-siap langsung makan malam. Oke. Oke, udah malam nih, jadi Mr. Camping mau masak dulu. Mau goreng kentang goreng dulu nih. Kentang goreng. Oke, masukin kentang goreng. Lagi masak, tiba-tiba hujan lagi. Gila, hujannya deras banget nih. Ini bener-bener tenda baru diuji banget nih ketangguhannya. Berasa ini kayak setengah badai kali ya, beneran. Sejujurnya gue agak ngeri sih, tapi karena nggak ada gunanya kita panik-panik, jadi gue coba berusaha tenang. Tapi gini nih, kondisi anginnya sama hujannya parah banget.
Oke, jadi badai udah berlalu nih. Tadi terus terang gue sempat bener-bener khawatir. Cuman untung nih udah berlalu, langsung agak sunyi gitu. Jadi sekarang saatnya untuk bakar dagingnya. Ini langit kayaknya lagi marah nih. Oke, jadi udah siap semua nih. Kurang lebih seperti ini makan malam hari ini. Tinggal kasih sedikit dressing. 잘 먹겠습니다. Untung badai udah berlalu nih, jadi bisa makan dengan tenang. Oke, Mr. Camping makan dulu ya. Oke, selamat pagi. Mr. Camping udah santai-santai tadi pagi, udah bangun dari jam 5-an kali ya, jam 5 udah bangun. Nah, di situ sebenarnya bukan buat tempat yang cocok buat lihat sunrise, karena mataharinya tuh dari arah yang agak kehalang. Nah, sebenarnya tempat ini bagus buat sunset, cuman kemarin sayang banget nggak dapet karena awannya cukup tebal. Nah, sekarang juga gue di dalam gini karena ini lagi kabutnya mulai naik lagi jam 9 pagi, terus kayak mau rintik-rintik lagi gitu. Jadi emang cuacanya nggak mendukung kali ini. Cuman tempatnya bagus. Di sini enaknya bisa bawa mobil terus langsung parkir dan ngecamp. Cuman tanah yang gue pilih ini agak sedikit miring ya, jadi kemarin pas hujan airnya agak mengalir ke dalam, cuman nggak apa-apa sih. Nah, fasilitas di sini juga cukup mendukung. WC khususnya WC bersih banget karena masih baru juga kali ya, jadi WC-nya tuh masih bersih, masih baru dan bagus, dan kelihatannya terawat karena banyak pengelola di sini. Mereka kelihatan setiap hari sibuk, jadi kelihatannya tempatnya emang terawat. Nah, di sini ngecamp kalau misalnya buat tenda sendiri itu 250.000 per 2 orang. Jadi pertama hitung per 2 orang dulu 250.000, baru kalau misalnya ada tambahan orang lagi itu 75.000 per orang. 100.000 per orang. Jadi harganya termasuk dibanding campsite lain cukup mahal, bahkan 3-4 kali lipat. Cuman masih oke karena memang view-nya juga bagus, kelihatan di belakang view-nya bagus, dan fasilitas juga cukup memadai, dan tempatnya nggak terlalu besar, jadi kayak rasanya kayak semi private gitu, nggak terlalu rame. Nah, di sini dapat kopi, teh sama air jahe selalu ready 24 jam, jadi bisa ambil di tempat kayak tempat aulanya ya, aula kecil ya. Terus di sini salah satu kekurangannya karena ini depan ini persis jalan, jadi mobil sih nggak sering lewat, cuman kadang-kadang kalau lewat cukup mengganggu karena benar-benar persis jalan
yang kecil ini. Jadi jalan ini bisa menuju keluar ke Sentul atau keluar ke Megamendung. Nah, harus ingat kalau misalnya mau ke sini, kalau mobil yang nggak 4-wheel drive atau mobil tinggi atau jeep, itu harus lewat Megamendung. Karena jalur dari Sentul itu katanya jalannya sangat menantang dan cuma bisa dilalui sama mobil jeep. Gue pun all-wheel drive, karena bukan jeep, gue nggak berani lewat situ. Jadi gue pilih jalan lewat Megamendung. Nah, jadi pengalaman gue di sini cukup baik. Tidur juga nyenyak di sini, nggak terlalu banyak gangguan. So far semua aman sih di sini. Jadi kalau misalnya nggak pernah ke Philemon Camp, gue saranin coba ke sini. Bisa bawa, cocok buat keluarga maupun sama teman-teman. Nah, boleh nih kalau misalnya ada yang mau rekomendasi lagi, karena tempat ini juga gue tahu di rekomendasi sama salah satu subscriber. Jadi kalau misalnya ada rekomendasi dari kalian di komen sini, nanti pasti gue datengin. Oke? Jadi jangan lupa nonton video-video yang lain juga di channel ini. Banyak episode-episode lain. Tiap minggu pasti gue camping ke tempat-tempat yang baru. Oke? See you next time. Annyeong.